Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alia Mesinta Silpiani dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi mengenai pemikiran ekonomi sebelum Islam masuk. Di sini yang ingin saya jelaskan pertama yaitu di Mesir kuno pada era Firaun. Pemikiran di Mesir kuno pada era Firaun sangat dipengaruhi oleh struktur sosial, agama, dan politik yang sangat terpusat. Seperti banyak peradaban kuno lainnya, ekonomi Mesir didasarkan pada pertanian, namun dengan pengorganisasian yang sangat terstruktur dan kontrol langsung oleh negara. Basis ekonomi kuno pada masa Firaun sangat bergantung pada pertanian dan lebih khusus lagi pada produksi pangan yang berasal dari hasil pertanian yang subur berkat Sungai Nil. Selain itu, ekonomi mereka juga dipengaruhi oleh perdagangan sumber daya alam dan tenaga kerja yang terorganisir. Tujuan kesejahteraan dalam masyarakat Mesir kuno erat kaitannya dengan konsep Ma'at yang merupakan prinsip kosmis yang mencakup keadilan, keseimbangan, dan kebenaran. Dalam konteks ekonomi dan sosial, kesejahteraan bagi masyarakat Mesir kuno bukan hanya soal kesejahteraan material, tetapi juga spiritual dan kosmis. Lalu apa sih yang menjadi masalah bagi pemikiran ekonomi Islam di Mesir kuno? Nah, yang menjadi masalah yaitu ketika mereka terlalu ketergantungan pada Sungai Nil. Jika banjir, Nil terlambat atau terlalu kecil, panen gagal sehingga krisis pangan dan kelaparan. Yang kedua itu ada ketimpangan sosial. Kekayaan terkonsentrasi pada Firaun, bangsawan dan pendeta, rakyat kecil dan budak bekerja keras, tapi hasilnya dinikmati elit. Nah, yang kedua, di sini saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi di Babilonia, Mesopotamia, sekitar abad ke-18 sebelum Masehi yang identik dengan masa Raja Hammurabi. Pemikiran ekonomi Babilonia pada abad ke-18 sebelum Masehi sangat dipengaruhi oleh aturan hukum yang menjadi pionir konsep keadilan dan transaksi ekonomi, proteksi bagi yang lemah, serta pengendalian perdagangan demi keseimbangan sosial. Terus, gimana Babilonia mengatur perdagangan, upah, dan denda lewat Kodeks Hammurabi? Mereka mengatur perdagangan, alat tukar masih banyak barter, tapi perak mulai dipakai sebagai standar nilai. Kontrak tertulis, setiap transaksi besar, jual beli tanah, rumah, ternak harus dicatat oleh juru tulis dan disahkan saksi. Lalu ke upah. Ada aturan standar upah untuk pekerjaan tertentu, misalnya buruh tani, dibayar dengan hasil panen atau perak sesuai musim. Tukang perahu, pengembala, dan tukang bangunan punya upah yang sudah diatur hukum. Tujuannya mencegah eksploitasi pekerja dan memberi kepastian hidup. Nah, lanjut ke denda. Denda dikenakan untuk menjaga keadilan dan keteraturan sosial. Contoh, jika seseorang merusak properti orang lain, ia wajib membayar ganti rugi sesuai kerugian. Jika pedagang menipu dan timbangan palsu, dihukum dan bisa kehilangan hak berdagang. Lanjut, yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi di Yunani kuno. Pemikiran ekonomi di Yunani kuno lebih filosofis dibandingkan Mesopotamia atau Persia. Mereka fokus pada etika, keadilan, dan tujuan hidup, baik bukan sekadar kekayaan materi. Lalu, apa pendapat Plato terkait ekonomi? Ekonomi bukan tujuan utama hidup bagi Plato, tapi alat untuk mencapai kehidupan adil dan harmonis dalam negara atau polisi. Ekonomi harus mendukung keadilan sosial, bukan hanya kepentingan individu. Lalu, perbedaan ekonomi produksi dan ekonomi artefisial. Ekonomi produksi menghasilkan barang dan jasa yang nyata dan bermanfaat langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup. Basisnya pertanian, peternakan, perikanan, industri, manufaktur, kerajinan, semua yang menghasilkan sesuatu yang bisa dipakai atau dikonsumsi. Sedangkan ekonomi artefisial fokus penciptaan kekayaan yang lebih bersifat buatan, simbolis atau finansial, tidak langsung berupa kebutuhan dasar. Basisnya perdagangan spekulatif, uang, bunga pinjaman, atau riba, emas, perak sebagai alat simpan nilai, dan barang mewah. Nah, yang keempat, di sini saya ingin menjelaskan pemikiran ekonomi sebelum Islam masuk di Romawi, sekitar abad ke-8.
Jadi, pemikiran ekonomi Romawi sebelum Islam menekankan pada kepastian hukum dalam kepemilikan dan kontrak, penggunaan uang logam dan perdagangan luas, pajak teratur untuk membiayai negara, serta program kesejahteraan rakyat Annona untuk stabilitas sosial. Lalu, apa itu sistem ekonomi di Romawi kuno? Nah, sistem ekonomi di Romawi kuno secara umum, ekonomi Romawi bersifat agraris, berbasis budak, dan terhubung dengan perdagangan internasional. Ya, di sini saya ingin menjelaskan pemikiran ekonomi sebelum Islam masuk ke India, sebelum pada masa peradaban Veda, Maurya, dan Gupta. Pemikiran ekonomi sebelum Islam dapat disimpulkan berbasis pertanian dan perdagangan dihubungkan dengan etika dharma. Raja punya peran besar dalam pajak dan distribusi. Kesejahteraan rakyat dianggap syarat utama stabilitas negara. Di India juga ada masyarakat yang menganut agama Hindu. Lalu, bagaimana moralitas ekonomi yang terjadi di situ? Sistem kasta dan moralitas ekonomi dalam Hindu masyarakat dibagi ke dalam 4 kasta utama. Yang pertama, Brahmana, pendeta guru agama, fokus pada ilmu dan spiritual, tidak boleh mencari kekayaan berlebihan. Yang kedua, yaitu Ksatria, raja dan prajurit, menjaga keamanan dan keadilan. Yang ketiga, ada Waisya, pedagang, petani, pengusaha, motor utama ekonomi. Yang keempat, ada Sudra, pekerja dan pelayan, melayani 3 kasta di atas. Secara moral, setiap kasta punya kewajiban ekonomi berbeda dan dianggap dharma, kebenaran atau tugas hidup. Prinsip moralitas ekonomi dalam Hindu yaitu kekayaan boleh dicari, tapi tidak boleh menipu, merugikan, atau mengeksploitasi orang lain. Yang kedua, ada kewajiban sosial. Brahmana dan Waisya diajarkan untuk berbagi hasil ekonomi orang miskin, kuil, dan masyarakat. Memberi dianggap ibadah yang mendukung keseimbangan kosmos. Yang ketiga, larangan riba dan eksploitasi. Dharma sastra melarang bunga pinjaman yang terlalu tinggi. Moral ekonomi, pinjaman seharusnya membantu bukan memperbudak. Yang keempat, kasta sebagai etika distribusi. Waisya wajib berdagang dan menghasilkan surplus pangan untuk masyarakat. Kesatria wajib melindungi jalannya pedagang. Brahmana menjaga moralitas ekonomi dengan memberi nasihat etnis. Yang terakhir, kesucian sapi. Sapi dianggap suci, tidak boleh disembelih, tapi tetap jadi aset ekonomi. Susu, tenaga, dan membajak. Hal ini menunjukkan ada nilai moral dalam mengelola sumber daya. Nah, kesimpulannya yaitu moralitas ekonomi Hindu kuno berlandaskan arta, kekayaan harus mengikuti dharma etika. Distribusi tugas ekonomi berdasarkan kasta. Ada nilai keadilan, anti penipuan, dan kewajiban sosial. Namun, dalam praktik, sistem kasta lebih sering menimbulkan ketidaksetaraan. Selanjutnya yaitu pemikiran ekonomi di Arab sebelum Islam masuk, yaitu ekonomi Arab jahiliyah berbasis perdagangan kafilah, internasional, dan peternakan, kaya dengan mobilitas tinggi, tapi tidak adil karena penuh riba, penipuan, dan monopoli. Kesejahteraan hanya untuk elit Quraisy, rakyat kecil tertindas. Jadi, praktik ekonomi jahiliyah sangat hidup dan maju di perdagangan, tapi rusak secara moral karena penuh penindasan, riba, perbudakan, monopoli, dan kecurangan. Selanjutnya yaitu pemikiran ekonomi sebelum Islam masuk ke Persia. Pemikiran ekonomi Persia sebelum Islam adalah sentralistik, berbasis pertanian dan perdagangan internasional, dengan pengaturan pajak dan mata uang yang kuat, tapi tetap menghadapi masalah, kesenjangan, dan beban pajak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.